Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad F. Ramadan dengan NPM 212111028. Sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan desain yang telah saya lakukan. Pertama, tinjauan desain sendiri terdiri dari berbagai macam subbab. Pertama, dari filosofi desain. Desain sendiri itu adalah solusi dari suatu masalah. Jadi, jika ada masalah, maka desain adalah solusi untuk memecahkannya. Yang kedua, kita masuk untuk desain dan revolusi industri. Revolusi pertama itu langsung ke tahun 1770 dan 1870. Pada tahun itu air, besi, dan agrikultur pertama ditemukan. Jadi orang-orang pada masa itu menggunakan sistem tersebut untuk mata pencarian mereka. Lalu yang kedua ada revolusi kedua ya. Ini lebih maju pada tahun 1970 sampai 1914. Di sini mulai ditemukannya listrik, bensin, minyak, dan baja murah. Jadi mulai meningkat. Lalu fiturnya adalah pergeseran populasi, di mana sebelumnya orang yang menggunakan agrikultural atau pertanian berpindah ke industri. Jadi orang dari desa pindah ke kota untuk mencari mata pencarian yang baru. Lalu produksi massal, di mana sudah ada mesin yang memproduksi massal. Lalu tenaga uap juga mulai mendominasi, di mana transportasi mesin menggunakan tenaga uap semua. Lalu alasannya menggunakan revolusi industri ini adalah pertama kecepatan. Kecepatan ini pada waktu itu ada kereta kargo yang mengantarkan barang dari Manchester ke Liverpool dengan menggunakan kereta uap, jadi lebih cepat pengantarannya dan lebih efektif. Lalu produktivitas yang didapatkan juga meningkat. Pertanian juga tidak turun ya, jadi pertanian tetap ada tapi juga ikut meningkat. Lalu juga mempengaruhi perdagangan global karena sudah adanya transportasi. Lalu pada saat revolusi industri juga ada beberapa desain style. Yang pertama ada Victorian style, di mana Victorian style ini bersifat dekoratif dan romantis. Dapat kita lihat di pelajar pada pertemuan kedua. Ya, ini contoh salah satu Victorian style, di mana Victorian style ini bersifat dekoratif, bunga, romantis, dan juga font yang digunakan itu bisa berbentuk dekoratif, itu melengkung, dan juga ada warna-warna ornamen maksimalis. Untuk yang kedua ada style art craft movement. Style art craft movement ini lebih ke perabotan, juga mereka memiliki khas. Jadi di sini ada belief in craftsmanship atau percaya pada kemampuan atau percaya pada keahlian. Jadi orang yang membuat art craft movement ini adalah orang yang memiliki percaya pada keahliannya atau sebuah seni. Lalu ada art nouveau. Art nouveau ini ada dua, itu art nouveau Jarret sama art nouveau Mucha. Kalau art nouveau Jarret ini lebih berbentuk seperti ilustratif gitu ya, poster. Dan juga ini yang membuat Jules Jarret. Jadi dia membuat ini untuk musik, poster musik pada waktu itu. Lalu yang kedua ada art nouveau Mucha. Art nouveau Mucha ini jika kita lihat karakter yang dibuat oleh Alfon Maria Mucha selaku pembuat style ini, dia menggunakan ilustrasi wanita, lalu juga dekoratif banget, ditambah juga maksimal pewarnaan ilustrasi. Lanjut ke desain background. Jadi sejarah dari desain Mesir memiliki beberapa dinasti, dan setiap dinasti memiliki peninggalan yang berupa piramida, patung, relief, kuil, tembikar. Jadi setiap peninggalan itu memiliki nilai-nilai kebudayaan sendiri.
Lalu dari India itu lebih ke kriya dan juga memiliki agama yang dimana agamanya seperti menjelaskan tentang seni tersebut. Lalu kita lanjut ke desain dan kebudayaan, di mana desain dan budaya ini memiliki beberapa subbab, yaitu definisinya sendiri. Jadi desain kebudayaan menurut Epita itu adalah sebuah kata yang kompleks yang dimana terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat, dan istiadat. Jadi latar belakang manusia. Menurut Bojonegrat pada tahun 1940 ini terbagi menjadi dua kata, koler dan kultur, yang mengolah dan mengubah alam. Untuk Raff itu, dia menggunakan menjelaskannya dari sikap, pengetahuan, dan perilaku, sama seperti Epi Tyler, yaitu kebiasaan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu adalah hasil perjuangan, kejayaan, kemakmuran, dan keselamatan, serta kebahagiaan. Itu adalah untuk budaya. Lalu lanjut ke unsur dari desain dan kebudayaan sendiri ada bahasa, lalu ada sistem pengetahuan, organisasi masyarakat, teknologi yang mempengaruhi, sistem pekerjaan, sistem religi, dan kesenian. Wujudnya sendiri bisa berupa artefak, juga perilaku kehidupan masyarakat, sistem kepercayaan yang ada, dan nilai-nilai yang dipelajari. Lalu ciri-ciri dari kebudayaan ini adalah dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi. Jadi kita dapat mempelajari budaya itu dan kita mewariskan kepada anak cucu kita atau teman-teman di sekitar kita. Dan sifatnya bersifat dinamis, jadi bisa menyesuaikan. Untuk selektif ini pemilihan yang terorganisasi. Selanjutnya ada unsur budaya, saling terikat, ektosentrik. Ektosentrik ini lebih memilih budaya sendiri, lalu juga terbaik. Lalu lanjut ke elemen, ada 7 elemen dari Konjoningrat. Pertama, elemen religius, kedua sosial sistem, ketiga pengetahuan, keempat bahan, lalu ada seni, ada mata pencaharian, dan juga ada teknologi. Semua ini mempengaruhi elemen dari kebudayaan. Lalu ada kultur pengetahuan, di mana pengetahuan ini memberikan kebudayaan kita jadi lebih luas ya. Lalu terpengaruh dari kepercayaan juga. Setiap budaya mesti memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Lalu mesti memiliki seni juga, seni yang ada di budaya tersebut. Dan juga mengandung moral yang tersimpan di dalamnya. Lalu ada teori zaman poros atau eksis teori dari Profesor Karl Jasper. Di periode pertama, itu awal manusia terbentuk, mereka baru menemukan api, lalu alat bantu, baru mengenal bahasa juga, dan belajar simbol. Lalu mereka juga pertama kali memahami tentang hidup sosial, pengalaman nilai-nilai kehidupan, dan juga pemakaman hidup. Lalu untuk periode kedua ada organisasi, di mana organisasi sudah mulai terbentuk dari sistem kehidupan. Lalu ditemukannya tulisan, dan ada kolonialisme, di mana perkumpulannya bentuk kolonial, penguasaan, dan juga ada wawasan geografis, dan munculnya kerajaan-kerajaan yang besar. Di periode 3 kita juga munculnya kebudayaan dunia, monotheism, akhirnya para filsuf-filsuf dunia, dan juga perlawanan antara rasional melawan mitos. Jadi orang-orang pada masa itu sudah berpikir rasional ya. Di periode keempat ini kita baru tahu adanya ilmu pengetahuan, lalu lahir filsuf modern, terus negara Eropa atau dunia barat menjadi poros perkembangan dari sains pengetahuan.
Lalu periode 4 ini juga memikirkan skala bidang, nggak cuma satu bidang aja, jadi banyak bidang diteliti dan mempelajari ilmu perspektif. Ini ada beberapa filsuf dari Yunani kuno, yaitu ada Socrates dengan teori pembanding, terus Plato memecahkan teori, Aristoteles menganalisa, dan Archimedes hipotesis. Desain pas culture ini kualitas hidup, nilai-nilai kualitas hidup, representasi, manifestasi budaya, dan budaya yang hidup pada saat itu. Lalu pada evolusi desain di abad ke-20 ini sudah mempengaruhi banyak konteks ya. Ada transportasi yang sudah berubah menjadi modern, gedung-gedung tinggi, jalan raya yang diaspal, pemukiman modern warga. Lalu gaya desain berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, gerakan budaya, gerakan personal. Untuk kalau menurut faktornya sendiri, gaya desain dapat berubah karena kondisi, karena kemajuan teknologi, karya artistik, inovasi-inovasi yang baru, dan juga konseptual. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya berikan pada rangkuman tinjauan desain yang saya buat. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.